Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita ingin ngomong-ngomong tentang manusia. Manusia itu kan selama ini kita tahu lahir batin, tapi juga ada sisi lain. Personal dan sosial, individual dan sosial. Salah satu kunci dalam kehidupan sosial di level manapun, di segmen apapun, dalam bentuk apapun, entah dia dalam bidang budaya, sosial, politik, ekonomi, ada satu faktor kunci. Kalau bahasa Jawa, ada tenggang rasa antara satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa ada tepo sliro. Kuncinya satu hal, menahan diri. Untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya dia inginkan atau dia rasakan, supaya tidak menciptakan kekacauan di dalam satu tatanan sosial. Jadi dalam kehidupan sosial manapun, kunci menahan diri itu utama dalam pergaulan manusia. Baik dengan sesamanya, dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan dengan alam. Konsep menahan diri inilah kunci untuk membangun satu keadaban, peradaban yang sehat. Anda bisa bayangkan, kalau dalam satu situasi misalnya di lampu merah, semua orang tidak menahan diri, ada lampu merah tetap diterobos, semua merobos, akibatnya pasti tubrukan, pasti konflik, pasti kekacauan. Jadi orang harus selalu menahan dirinya dalam pergaulan sosial manapun. Menahan diri itulah yang kemudian dipadatkan dalam bentuk ibadah yang namanya shaum, puasa. Puasa adalah ibadah menahan diri dari apapun yang mampu dilakukan. Atau bahasa yang lain, puasa adalah menahan diri dari apa yang kuasa dia lakukan, kita lakukan. Konsepnya pada kuasa dan menahan diri. Manusia berkuasa untuk merusak alam ini seenaknya. Punya kekuasaan itu, punya alat-alat untuk itu. Manusia bisa menciptakan kekacauan sosial, dia punya kekuasaan itu. Manusia bisa melakukan apapun bahkan, selama itu mampu dia lakukan. Tapi konsepnya, karena itu kuncinya adalah pada menahan diri. Kalau orang tidak bisa menahan diri, ia kemudian dianggap sebagai orang yang perusak tatanan sosial. Baik, kita akan coba lihat. Kita marah misalnya. Ada orang yang menghina kita, kita marah. Kemudian kemarahan itu kita luapkan begitu saja tanpa memperhitungkan. Maka setiap orang punya potensi untuk marah. Banyak hal yang membuat kita marah. Tapi kita menahan diri, tidak mengungkapkannya, tapi mensublimasikannya menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih bermakna buat hidup kita. Sublimasi inilah yang dihasilkan dari puasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, yang paling manis dalam kehidupan itu akan dirasakan ketika orang mampu menahan kemarahannya. Nanti dia akan menemukan nilai tertentu yang lebih tinggi. Ada sublimasi. Dalam perspektif ini kita bisa bicara bahwa
puasa sebenarnya mengajak kita untuk mensublimasi semua apa pengalaman hidup kita menjadi nilai yang lebih berarti. Karena itu seorang kawan dulu pernah secara bebas pernah menafsirkan puasa itu kalau di surga itu adalah hasilnya adalah sungai arak, sungai Khamr. Ada 4 sungai kan, 4 sungai yang berasal dari air yang jernih sekali, kemudian susu, kemudian khamr, kemudian madu. Nah, arak itu puasa. Bukan arak yang kita terima sekarang ini, yang memabukkan itu. Tapi arak itu proses fermentasi dari anggur yang kalau kita biarkan busuk sekian lama, tapi ketika kita fermentasi, dia menjadi buah, menjadi minuman anggur. Dan anggur itu nilainya lebih tua, lebih mahal, lebih berharga. Memproses ketela yang mentah menjadi tape misalnya, itu fermentasi, menjadi lebih tidak busuk ketela itu. Atau anggur itu menjadi minuman anggur itu menjadi lebih berharga. Puasa juga mengajak kita mengelola semua pengalaman hidup kita, mensublimasikannya menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih bernilai. Itu salah satu makna puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.